Dan Pak Audi, saya bergeser kembali ini ke saham-saham rekomendasi atau pilihan Anda di hari ini. Adakah kemudian saham-saham yang spesifik yang mungkin bisa diperhatikan oleh para pemirsa di hari ini? Ya, kalau untuk secara sektoral sebenarnya yang masih ada peluang atau masih cukup menarik di sini saya lihat adalah dari sektor agrikultur ya. Oke, agriculture. Di sini ya emitennya itu ada AALI, Asal Agro-Lestari dan ada LSIP. Ya. Dan kenapa di sini cukup menarik kalau kita lihat historical ke belakang ya 3 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat setiap musim penghujan ya atau di akhir tahun produksinya emiten agrikultur ini sudah mulai membaik, dan kalau kita lihat harga CPO itu sendiri ya itu cenderungan naik gitu. Jadi saya pikir dengan peluang ini masih ada ruang untuk AALI dan LSIP ini masih untuk menguat lagi. Oke, ini sektor perkebunan atau agriculture juga kemarin sempat menghijau dan sepertinya cukup mendapatkan respon positif begitu ya. Langsung saja saya tanyakan, ada AALI dan juga LSIP tadi yang Anda sebutkan. Untuk AALI sendiri, apa yang bisa direkomendasikan kepada pemirsa? Ya, untuk AALI sendiri sebenarnya ini masih positioning yang masih sangat bagus sekali untuk yang belum punya untuk masuk ya. Boleh entry untuk di hari ini ya. Kalau kita lihat di sini memang ada level resistance itu adalah di 11.200. Ya, cuman kan sekarang lastnya ini adalah 11.250, jadi sudah mulai mau mencoba tembus ya. Jadi saya pikir ini masih sangat menarik sekali dengan targetnya. Target untuk kali saya lihat di sini bertahap ya. Untuk resisten pertama itu adalah di sekitar 11.550. 11.550. Itu resisten pertama. Ya, lalu resisten berikutnya jika memang itu tembus adalah ke level 12.100. Jadi memang masih berpeluang sekali untuk kali ini. Oke, masih berpeluang untuk bisa menembus level yang lebih tinggi, dan ini sepertinya secara tren dari April hingga November kenaikannya secara perlahan-lahan begitu ya, atau secara berkelanjutan memang terus terjadi, Pak Audi? Ya, kalau kita lihat memang dari awal Maret ya itu memang masih naiknya sudah sangat cukup signifikan untuk AALI itu sendiri. Cuman kalau kita lihat kecenderungan dari September sampai dengan sekarang ini dia sideways. Ya, jadi dengan positioning sideways, dengan di biasa akhir tahun memang kondisi musim penghujan, ada kenaikan produksi, jadi saya pikir menjadi sentimen positif untuk sektor agrikultur. Menjadi view yang cukup positif untuk AALI begitu ya, mewakili sektor agriculture. Sementara tadi kompetitor ada LSIP begitu ya, kita lihat memang 4 hari terakhir bergerak menghijau, dan dalam pergerakan 6 bulan ini LSIP juga naik 60,74%, 3 bulan 10,71%, dan 1 bulan juga cukup positif 14,21%. Dari LSIP sendiri apalagi yang bisa kita catat atau bisa dijadikan tambahan informasi untuk para pemirsa? Ya, untuk LSIP sendiri sekarang sebenarnya lagi di positioning resisten ya, sedang uji sebenarnya sama seperti dengan AALI tadi. Ya, kalau untuk LSIP sendiri level resistennya adalah di 1000 sampai dengan posisi 1080 sampai dengan 1050. Jadi itu adalah rentang resisten jangka panjangnya sekali. Nah, kalau misalnya LSIP ini tembus 1080 ke atas, ya ini saya pikir gerakannya sudah kebuka lagi peluang untuk upside lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, ada upside yang lebih tinggi lagi untuk LSIP. Itu tadi 2 saham pilihan, AALI dan LSIP. Dari sektor itu saja, Pak Audi? Ya, kalau untuk long term saya masih tetap merekomendasikan untuk perbankan. Boleh untuk positioning buy on weakness jika memang ada koreksi. Dan kalau kita lihat di sini justru malah BRI naiknya cukup signifikan. Ya, kalau kita lihat BRI dengan BCA ini yang salah satu dua emiten ini adalah yang terbanyak sebenarnya dikoleksi oleh asing. Jadi memang di sini menjadi concern juga untuk jangka panjangnya dengan adanya fondasi dari asing ini. Jadi saya pikir masih berpeluang juga untuk perbankan ini masih lebih naik lebih tinggi lagi. Oke, perbankan juga ternyata menjadi pilihan. Ada BBRI di sana, BBCA, BBRI kita tahu kemarin juga sudah merilis laporan keuangan. Net profitnya secara year on year ternyata juga masih mengalami penurunan sama dengan Bank Buku 4 BUMN lainnya. BBRI level-level yang bisa dicermati, Pak Audi? Ya, kalau untuk BRI saya lebih suka untuk positioning buy on weakness ya. Oke. Boleh perhatikan level untuk ambilnya adalah sampai dengan di 3.800 ini masih boleh terus koleksi untuk BBRI karena ini batas supportnya adalah di 3.800. Jadi even masih di atas itu boleh koleksi dan ini masih cukup menarik sih.
Oke, buy on weakness untuk BBRI, dilihat tadi level-level yang bisa dijadikan acuan, sementara hari ini BBRI mencatatkan penguatan 2,28% ke posisi 4.030 di pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Apakah BBRI sudah sangat sesuai untuk portofolio investasi Anda? Silakan saja, keputusan kami kembalikan kepada Anda. Untuk tadi ada Ali, LSIP, BBRI, dan juga BBCA. Oke, itu tadi saham-saham pilihan atau rekomendasi langsung dari Pak Audi untuk hari ini. Sementara saya ingin tanyakan juga emiten lainnya yang tadi sudah kami sampaikan informasinya, Pak Audi. Ada BSDE dan juga Adikarya. Laba bersih BSDE yang sudah dirilis pada kuartal 3 2020 turunnya cukup dalam 79,67%. Untuk BSDE ini sendiri seperti apa? Apakah kemudian memang sektor propertinya sendiri belum mulai pulih begitu sampai dengan kuartal 3, Pak Audi? Ya, kalau kita lihat sendiri dari beberapa emiten update properti, ya mereka memang membukukan marketing sales. Kalau kita bandingkan secara year on year sebenarnya oke, kita biasakan memang bandingkannya year on year. Cuman kan tahun ini Secara memang agak kuartalan sedikit harus berbeda. kita lihat juga ya. Ya, karena tahun ini agak sedikit berbeda. Jadi kita melihat juga ada beberapa emiten yang merevisi untuk target tahun ini, dan saya pikir ini juga cukup make sense dan cukup fair ya kalau kita lihat dengan kondisi saat ini. Jadi memang untuk BSD sendiri walaupun terjadi penurunan, ya saya pikir dengan land bank dia terbesar dan terbanyak di Indonesia ya di properti, jadi saya pikir asetnya pun justru malah BSD ini tumbuh cukup signifikan secara year on year-nya. Nah, jadi satu sisi pihak dari manajemen BSD ini kecenderungan mereka mempersiapkan jika memang nanti daya beli sudah ada dan orang-orang yang kelas menengah atas ini sudah mau mulai berbelanja lagi, ya di sana BSDE bisa memaksimalkan dengan sangat baik sekali saya pikir, karena dengan aset yang tumbuh dan ditambah juga dengan land bank yang masih cukup banyak dan cukup besar. Oke, jadi memang ada sisi-sisi lain yang masih bisa kita lihat meskipun memang secara year on year tadi laba bersihnya mengalami penurunan. Nah, BSDE ini sendiri lebih cocok untuk jangka menengah kah atau panjang kah atau justru pendek saja? Kita lihat hari ini sudah terkoreksi 1,49%, Pak Audi. Ya, kalau untuk saat ini memang kita ambil positioning untuk buy on weakness juga. Jadi memang beberapa emiten properti yang kemarin sudah signifikan naik, kita bisa ambil untuk positioning buy on weakness. Untuk BSD sendiri sebenarnya saya lihat level supportnya itu sebenarnya masih ada di level sekitar 900 sampai dengan 920. Jadi memang masih cukup jauh juga untuk level supportnya. Nah, kalau untuk saat ini perhatikan dulu aja, kita ambil untuk jangka yang menengah aja. Karena untuk BSDE kalau kita lihat secara mingguan ini sangat lumayan sekali kenaikannya gitu. Jadi kita memang lebih ke time frame yang menengah. Oke, menengah ternyata sepertinya dipandang cukup cocok untuk BSDE dengan level-level tadi yang sudah diberikan oleh Pak Audi untuk BSDE. Baik, itu juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda, pemirsa, dan Pak Audi masih ada segmen berikutnya. Begitu kita akan coba bahas lagi emiten-emiten lainnya apa saja sebetulnya yang memang masih bisa kita lihat sejauh ini. Dan pemirsa, market opening akan segera kembali sesaat lagi.